Shalom, jemaat yang diberkati dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar di hari Minggu ini? Saya percaya kebaikan dan pemeliharaan Tuhan tetap kita nikmati dalam hari-hari kehidupan kita. Mohon maaf, saya sebagai gembala selama beberapa minggu terakhir tidak dapat bersama-sama secara fisik dengan jemaat Tuhan sekalian, karena saya bersama dengan Ibu Gembala sedang berada di kota Surabaya untuk pemeriksaan kesehatan, dan Ibu Gembala sekaligus ada beberapa urusan keperluan yang begitu urgent yang harus kami selesaikan. Kalau Tuhan berkenan, minggu depan saya sudah akan kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan sekalian dalam ibadah Raya Minggu pada minggu depan nanti. Nah, satu kebenaran firman Tuhan saya teringat dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk sebuah maksud dan tujuan. Contoh gedung apartemen tempat kami atau saya sedang berada atau kami tinggal sama kami ada di kota Surabaya ini, tentunya gedung apartemen ini diciptakan oleh penciptanya untuk sebuah maksud, yaitu menjadi tempat tinggal dari para penghuninya. Bisakah misalnya Anda bayangkan jika gedung apartemen ini yang sudah diciptakan untuk orang tinggal, untuk orang menghuninya, kemudian gedung ini kosong? Maka walaupun gedung ini diciptakan dengan anggaran yang begitu besar sekali, tapi kalau tidak dihuni, maka tentu ini adalah gedung apartemen yang gagal jika tidak dihuni atau tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sama seperti sebuah pulpen, saya ingat pernah jalan-jalan di sebuah toko buku dan kemudian dijual sebuah pulpen yang harganya belasan juta rupiah. Saya bisa bayangkan pulpen itu misalnya tidak ada tintanya dan tidak bisa digunakan untuk menulis. Maka meskipun pulpen itu begitu mahal, mungkin bertatahkan berlian, bersalutkan emas, tapi kalau tidak ada tintanya dan tidak bisa digunakan untuk menulis, walaupun pulpen itu mahal dan mewah, tapi itu pulpen yang gagal. Demikian juga dengan hidup kita manusia. Kita bisa saja bergelimang harta, banyak uang, dan kita bisa membalut diri kita dengan begitu banyak pernak-pernik kemewahan, status sosial untuk menaikkan derajat kita, status pendidikan lewat apa yang kita punya. Tapi kalau kita hidup tidak sesuai peruntukan kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita adalah manusia yang gagal semewah apapun hidup kita. Pernahkah kita bertanya, untuk apa sih saya, Anda, kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini? Efesus 2 ayat 10 tadi berkata bahwa kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah untuk jadi orang baik. Tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan untuk jadi orang jahat. Jadilah
suami yang baik untuk istri kita, jadilah istri yang baik untuk suami kita, jadilah orang tua yang baik untuk anak-anak kita, jadilah anak yang baik yang berbakti pada orang tua, jadilah gembala, pelayan Tuhan yang baik terhadap jemaat yang kita layani, jadilah jemaat yang baik terhadap gereja lokal tempat kita tertanam. Yang kedua, kita diciptakan untuk berbuat baik. Taburlah kebaikan selama kita hidup di muka bumi ini. Orang boleh lupa kebaikan yang kita tabur, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Dan yang ketiga, kita diciptakan untuk memberitakan kabar baik. Biarlah mulut kita, ucapan-ucapan bibir kita menjadi penyemangat untuk orang-orang di sekitar kita. Status-status kita di sosmed menjadi penyemangat untuk orang-orang di sekitar kita. Lewat kita memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan, itu kita sudah menopang pelayanan. Berarti kita menunjang untuk supaya kabar baik diberitakan. Oleh karena itu, jadilah orang baik yang melakukan perbuatan baik dan memberitakan kabar baik. Saya percaya pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kita senantiasa. Jesus bless. Happy Sunday.